Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mika Datsari, mahasiswi dari Politeknik Negeri Bali, jurusan akuntansi prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan kepada teman-teman semuanya cara penginputan data PPh Badan ke dalam ESPT. Nah, bagaimana sih cara penginputannya ke dalam ESPT? Simak video ini sampai akhir ya. Nah, jadi sebelum teman-teman semuanya mau input ke dalam ESPT, pastikan teman-teman sudah memiliki satu case yang akan teman-teman input ke dalam ESPT nanti. Nah, di sini saya menggunakan salah satu case yaitu dari PT Pesona Bali. Di sini kita sudah memiliki yang namanya identitas perusahaan, susunan pengurus dan pemegang saham, dan juga laporan laba ruginya yang nanti akan teman-teman input ke dalam ESPT seperti itu. Dan di sini juga untuk selanjutnya di ESPT, teman-teman pastikan sudah memiliki aplikasinya dulu. Di sini saya sudah ada, yaitu teman-teman bisa cek di laptop teman-teman di data C-nya, lalu ke program files 86, selanjutnya ke DJP, ESPT 1771, dan teman-teman bisa klik yang ESPT PPh 1771 versi 1. Nah, di sini teman-teman klik yang DB 1771 2010. Nah, untuk username-nya teman-teman bisa ketikkan administrator. Huruf kecil semua, dan untuk passwordnya itu 123. Nah, di sini teman-teman yang pertama, teman-teman bisa buat di ESPT baru. Nah, untuk tahunnya, pastikan tahunnya sama dengan tahun case yang teman-teman akan bahas. Di sini case saya tahunnya 2021, lalu buat. Oke. Teman-teman bisa mengubah tarif di bagian utility. Di sini teman-teman setting untuk tarifnya. Karena tarif di tahun 2021 untuk PPh Badan sudah berubah menjadi 22%. Di sini teman-teman bisa sesuaikan. Diklik diubah, lalu teman-teman bisa klik 22. Dan di sini juga 22, lalu simpan. Oke. Nah, untuk di bagian di versi satunya, teman-teman hanya membuat ESPT dan juga mengubah di bagian settingnya. Selanjutnya, untuk teman-teman mau masuk ke dalam ESPT tersebut, mau mengerjakan case-nya, teman-teman lanjut di yang database program ini di JP di ESPT tahun 2010 di bagian yang versi 1.2. Nah, di sini teman-teman klik yang 2010 juga. Untuk username masih sama, yaitu administrator. Passwordnya 123. Lalu klik OK. Administrator. Oke. Nah, lanjut teman-teman di sini. Nah, bisa buka SPT yang sudah ada, lalu diklik buka. Nah, di sini untuk SPT telah dibuatnya ini, teman-teman buka SPT untuk diedit kembali, lalu oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk yang pertama kali teman-teman buat adalah di bagian SPT PPh-nya ini untuk bagian yang transkrip kutipan. Nah, di sini sesuaikan dengan di soal teman-teman yang akan teman-teman kerjakan. Di sini saya hanya mengisi di bagian laba ruginya aja, sesuaikan dengan soal yang akan teman-teman buat nanti. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya, jadi teman-teman tinggal input saja. Untuk di penjualan bersih kita samakan, itu ada 22.500.000. Untuk di pembeliannya itu ada 22 miliar. Di saldo barang dagang awal itu ada 1 miliar. Ini biasanya sudah ada di soal ya teman-teman, jadi teman-teman tinggal salin kembali ke sini. Nah, sehingga untuk harga pokoknya teman-teman bisa mendapatkan 22.200.000. Dan di sini untuk beban penjualan, jadi di sini kurangnya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk beban pokok penjualannya itu ada 1.612.000. Nah, jadi teman-teman bisa dapetin seperti ini. Untuk penghasilan atau beban lainnya, di sini di soal yang case untuk Pesona Bali itu ada 310.
Untuk bagian laba perusahaan asosiasi itu tidak ada, sehingga hasil untuk laba rugi sebelum pajak penghasilannya itu adalah 1 miliar 2 juta. Dan di sini untuk beban manfaat atau pajak penghasilannya setelah kita hitung itu mendapatkan sebesar 57.727.890 rupiah. Nah, karena di soal tidak ada untuk pos di luar biasa dan juga tidak ada hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan, jadi hasil akhirnya adalah teman-teman ada di keadaan rugi sebesar 1 miliar 59.727.890 rupiah. Lalu teman-teman bisa klik simpan. Yes. Nah, setelah teman-teman membuat yang di bagian transkrip ini, teman-teman bisa lanjut ke bagian untuk pembuatan lampiran khususnya. Karena kita di sini memerlukan untuk yang daftar penyusutan amortisasi, jadi kita buatkan yang ini. Kalau misalkan teman-teman ada perlunya untuk di daftar cabang utama, langsung diisi saja di sini. Dan untuk case yang saya ambil di sini hanya memerlukan yaitu daftar penyusutan amortisasi fiskalnya saja. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi teman-teman di sini tinggal mengisikan sesuai dengan apa daftar aktiva tetap yang ada di case teman-teman semuanya. Lalu diklik bagian baru. Nah, di sini teman-teman isikan sesuai jenis dari harta tetap tersebut. Ini jenis harta berwujud, kelompok harta. Saya gunakan untuk kelompok 1, jenis usaha, sesuaikan dengan jenis usaha teman-teman semuanya, nama harta. Nah, jadi dia langsung kelihatan. Untuk tahunnya, karena di soal belum jelas ada informasinya, jadi kita gunakan saja Januari 2021 di sini. Oke. Untuk metode penyusutan secara komersial itu secara garis lurus, ini bisa teman-teman temukan di soal. Untuk harga perolehan, untuk di metode penyusutan fiskal juga menggunakan garis lurus. Nah, untuk harga perolehannya itu teman-teman ada di soal, dan di case saya itu sebesar 300 juta. Nah, jadi dia akan langsung muncul berapa besar penyusutan fiskal untuk tahun di sini. Nah, untuk catatan tentang harta ini bisa teman-teman isi catatan sesuai dengan kalau misalkan dia kendaraan, mungkin teman-teman bisa gunakan plat nomornya, ataupun kalau misalkan dia berupa tanah, bisa gunakan sertifikat tanahnya. Dan sini saya, karena dia mesin, tidak ada kode mesinnya, jadi saya isikan hanya 1 unit mesin, seperti itu. Lalu teman-teman klik simpan. Lalu yes. No seharusnya. Nah, di sini jadi dia langsung masuk seperti ini. Dan untuk karena hanya ada 1 aktiva tetap pada case ini, jadi hanya 1 saja. Kalau misalkan ada yang baru lagi, teman-teman bisa klik yang di bagian baru. Nah, untuk di jumlah penyusutan komersial secara fiskal ini, teman-teman bisa temukan di case-nya kita. Nah, di sini kita ada untuk di penyusutannya. Nah, di sini dia adalah 50 juta secara komersial. Jadi kita bisa ketikkan juga di sini sebesar 50 juta. Selesai. Nah, setelah teman-teman sudah selesai menginput, datanya sudah tersedia, datanya sudah tersimpan di sini. Nanti data di sini akan langsung masuk ke otomatis terisi ke formulir 17711 angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A. Langsung di X saja. Nah, selanjutnya teman-teman, karena kita selalu mengerjakan SPT itu dari belakang, jadi kita menyelesaikan untuk di bagian laporan di lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Jadi ambil dari lampiran yang paling terbawah, yaitu lampiran 6. Nah, di lampiran 6 ini teman-teman bisa isikan sesuai dengan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi tersebut, daftar pinjaman jika ada di soalnya teman-teman. Dan sini saya juga sudah ada panduannya untuk di bagian pengisian yang 6. Itu berisi hanya di bagian yang A saja, PT Laba-Laba sebesar
1 miliar, persentasenya 10. Oke, di sini jadi teman-teman bisa klik baru. Untuk NPWP-nya, teman-teman bisa gunakan NPWP yang ada di soal. Jika misalkan tidak ada, teman-teman bisa gunakan NPWP yang sudah tersedia di sini. Hanya saja 3 angka di belakang yang dari 901 ini teman-teman rubah. 62, 843, 833, 5903, 000. Agar NPWP-nya valid. Nah, untuk nama perusahaannya di sini tadi seperti yang kita baca, yaitu PT Laba. Untuk alamat jika tidak isi, teman-teman bisa isi nasal aja. Untuk jumlahnya tadi 1 miliar. Persentasenya 10. Lalu teman-teman klik simpan. Jika ada ingin membuat untuk rekaman baru, bisa diklik yes, jika tidak bisa no. Jadi dia akan terlihat seperti ini di tampilan ESPT teman-teman semuanya. Jika sudah, ini juga bisa teman-teman di X. Kita lanjut ke lampiran 5. Nah, di sini untuk di lampiran 5 yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan juga daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini teman-teman sesuaikan juga dengan di soal, jadi saya sudah ada panduannya juga. Bagian 5. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti dari yang di sini. Kita kecilin dulu. Agar mudah. Seperti biasa, diklik baru. Jumlah modal disetor secara penuh. Jadi di sini ada beberapa jumlah modal yang disetor secara penuhnya di sini seperti yang kita lihat. Ada 10, 2, 3, 8, 9. Untuk NPWP karena jika NPWP yang di sini valid, bisa teman-teman gunakan yang ada di soal. Mari kita coba. 906 0216 NPWP yang Anda masukkan tidak valid. Oke, berarti karena tidak valid, kita tidak bisa menggunakan yang di soal. Jadi kita gunakan yang seperti ini. Kita ubah di angka di belakangnya saja. 62 843 833 901 904 000. Nama pegang saham seperti soal. Yang pertama itu ada Santi. Alamatnya Jalan Sunset Road 2 Denpasar. Jumlah saham yang disetor itu sebesar 3 miliar. Dan dividen yang didapat ini belum. Jadi bisa teman-teman simpan. Karena kita akan input yang baru. Yang tadi 62 843 833 5905 000. Untuk namanya yang kedua itu ada Hani. Alamatnya Jalan Caningan 100X Denpasar. Untuk jumlah yang disetor itu ada 2 miliar. Ini kurang. Kita simpan. Buat yang baru ya. 62 843 833 5906 00. Namanya Nandini. Alamat Jalan Imam Bonjol nomor 120 Denpasar. Jumlah yang disetor itu ada 5 miliar. Lalu simpan. Karena kita tidak membuat lagi, jadi kita klik
Nah, jadi dia tampilannya sendiri dia akan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita isikan yang di bagian B. Klik baru. Nah, untuk NPWP-nya teman-teman sesuaikan dengan NPWP yang telah teman-teman pakai tadi. Sini 628438335904. Oh, sorry, saya ketik 62. Nama pengurus Santi. Selamat. Dua. Dan untuk jabatan sebagai presiden komisaris. Klik simpan. Buat yang baru iya. Nah, 62 843 833 5 905. Nama pengurus yang kedua itu ada Hani. Jalan Caningan 100X dan Pasar. Dia menjabat sebagai komisaris. Simpan. Yes. Dan yang terakhir itu ada 62 833 5 906 000. Dan yang terakhir itu ada Nandini di Jalan Imam Bonjol nomor 120 Denpasar. Dia sebagai direktur. Simpan. Jika baru, ya. Nah, jadi teman-teman sudah selesai, tinggal ditutup. Lanjut ke lampiran 4. Oke. Nah, untuk di bagian 4 ini teman-teman juga bisa lihat di panduannya, atau kalau misalkan teman-teman belum, teman-teman bisa sesuaikan dan klasifikasikan. Di sini karena di soal kita terdapat di bunga deposito itu sebesar 10 juta. Jadi di sini kita juga sama. Kita ketikkan 10 juta. Tunggu 34. Untuk persentasenya kita 20. Nah, jadi dia sudah langsung sebesar 2 juta. Apakah sama? Kita cek kembali. Ya. Itu sudah 2 juta. Nah, selanjutnya itu ada kita untuk di pengalihan sewa tanah dan bangunan juga. Di sini sebesar 200 juta. Nah, di sini teman-teman sama. Kita samakan di sini. Untuk pengalihan ya sebesar 223. Sebesar 10%. Nah, di sini hasilnya menjadi 20 juta. Oke, sama teman-teman ya. Nah, selanjutnya karena kita hanya memiliki 2 data saja, untuk di bagian PPh penghasilan yang dikenakan final itu sebesar totalnya menjadi 22 juta. Di sini sudah 22 juta. Oke, teman-teman bisa simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Nah, langsung ditutup. Kita lanjut ke lampiran 3. Nah, di sini kita untuk di bagian 3 ini adalah SPT tahunan penghasilan wajib pajak badan untuk kredit pajak dalam negeri. Nah, jadi kita ada beberapa yang sudah memotong ataupun memungut, ada 3. Jadi di sini kita juga di SPT juga kita akan tentukan sejumlah 3. Nah, jadi seperti biasa kita buat baru. Nah, untuk bendaharawan berarti kan dia pasal PPh pasal 22. Berarti kita ketikkan juga 22. Cara pembayarannya itu dipungut pihak lain. Nomor PUK dipotongnya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, jika di sini tidak ada, bisa teman-teman buatkan secara pribadi aja.
01 garing PPH 22. Strip tanggal, biasanya sini kan ada tanggal nih. Tanggal kita pakainya tanggal 1 Januari 2021. Nah, untuk jumlah jenis penghasilannya, dia pembelian barang oleh bendaharawan. Nah, untuk jumlah brutonya, sini teman-teman bisa lihat sebesar 600.000. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 9 juta. Tanggal bukti potong, oke, di sini tidak isi. NPWP pemotong atau pemungut, jika ada teman-teman isi, jika tidak kita gunakan yang seperti biasa. 62 843 833 5 907 000. Nama pemotong atau pemungut belum ada, silakan mengisi data terlebih dahulu. Oke. Kita klik baru. 62 843 833 5 907. Nama pemotong bendaharawan. Alamat karena tidak ada di soal, jadi kita isi asal aja. Klik simpan. Oke. Jadi dia langsung otomatis. Klik simpan. Membuat baru, ya. Dan data yang kedua itu dari bea cukai juga, berarti dia sama PPh 22. Cara pembayaran itu dipotong pihak lain. Nomor buktinya 02 garing PPh 22. Jenisnya dia dari bea cukai. Untuk impornya sebesar 1 miliar. Jumlah yang dipotong 25 juta. NPWP 62. Berarti kita buatkan baru. 62 843 833 5908. Yang kedua dari bea cukai. Alamat Jalan simpan. Oke, bisa teman-teman tutup. Bisa teman-teman menggunakan pilih. Lalu simpan dan kita rekam lagi. Dan yang terakhir ini dari kegiatan sewa, berarti PPh 23 dipungut oleh pihak lain. Untuk nomor bukti kita gampang, itu jenis penghasilan dari sewa, brutonya 120 juta. Karena dia 2%, jadi kenanya 2.400.000. Nah, karena tidak ada daftarnya, jadi kita bisa buatkan yang baru. 833 5 909. Nama pemotong, karena ini tidak ada, jadi ada PT Script.
PP Squid Mat dalam PP simpan. Nah, lalu teman-teman bisa pilih klik simpan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi dia sebesar 30. PPh yang dipotong untuk 22 itu sebesar 34, dari 23 itu 2.400.000. Jadi totalnya sebesar 36.400 sesuai dengan yang ada di PPh 23 teman-teman. Dari lampiran 3 tersebut. Sama ya. Ini sebesar 36.400. Setelah sudah jadi selanjutnya kita ke lampiran 2 untuk tentang perincian harga pokok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya di luar usaha. Kita lihat lagi panduannya untuk mengisi di bagian 2. Jadi teman-teman bisa ikutin yang ada di sini. Untuk yang pertama, pembelian bahan barang dagangan itu sebesar 22. Di sini teman-teman sebesar 22 miliar. Untuk di biaya lain-lain dia tidak ada, untuk di luar usaha juga dia tidak ada. Dia langsung otomatis. Untuk yang kedua itu ada di bagian gaji. Untuk di biaya usaha lainnya, di sini kita isikan 750 juta. Ya langsung oke. Selanjutnya di nomor 3 itu untuk biaya transportasi, itu kita tidak ada jadi tidak perlu diisi. Selanjutnya di biaya penyusutan dan amortisasi itu ada di biaya usaha lainnya sebesar 50 juta. Ini 50 juta. Selanjutnya tidak ada. Yang kelima itu ada biaya sewa sebesar 140 juta maksudnya. Ini tidak ada lagi. Selanjutnya ada biaya bunga pinjaman, kita isi di biaya dari luar usaha. Dari bunga pinjaman itu sebesar 150 juta. Lanjut, untuk di biaya sehubungan dengan jasa ada sebesar 190.000. Oke. Lanjut di bagian piutang faktor tagih dan biaya royalti itu tidak ada, jadi tidak usah diisi. Untuk biaya pemasaran dan promosi itu ada 100 juta. Selanjutnya di bagian biaya lainnya itu ada 382. Untuk persediaan awal dan juga persediaan akhir ini teman-teman bisa diisi. Oke, kurang 0. Untuk persediaan akhir itu 800. Jadi totalnya 22.200. Yang di sini 16, 12, yang di sini 170. Oke, di bagian yang biaya lainnya itu ada lagi 20. Biaya lainnya ada 20. Jadi usahakan biar dia sama
menjadi 23.982. Jika sudah, bisa teman-teman klik simpan. Setelah sudah, teman-teman bisa tutup. Nah, selanjutnya setelah selesai di lampiran 2, kita lanjut di lampiran 1. Untuk lampiran 1 yang bagian 1 terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dengan hasil dari peredaran usaha teman-teman semuanya, sesuai dengan soal ya intinya. Di sini itu juga. Yang lampiran 1. Oke. Bisa kita lihat. Nah, jadi data yang sudah teman-teman input dari belakang tadi itu sudah dia ada langsung ke link ke sini. Jadi teman-teman tidak ngeklik ulang lagi. Dan teman-teman cuma isi di bagian yang kosong-kosong ini saja. Nah, seperti di peredaran usaha itu sebesar 22.500. Jadi teman-teman 22.500. 23.456. Jadi 2.200.000, 1.900.000. Ya, sudah sama. Nah, untuk di penghasilan di luar usaha ini ada sebesar 480. Sebenarnya jadi misalnya 110, 310 dan endingnya jadi 2 juta. Nah, untuk penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek, penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak itu ada sebesar 310. Teman-teman ketik 310. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik untuk menyimpan. Nah, setelah teman-teman mengisi untuk di bagian 1771 halaman 1 sudah selesai sampai di angka 4, lanjut teman-teman mengisi di 1771 yang di halaman 2, yaitu tentang untuk penyesuaian fiskal positif. Dan sini kita isikan sesuai dengan koreksi fiskal yang sudah kita buat. Sebelum teman-teman mengisi di sini, pastikan teman-teman sudah membuat yang namanya perhitungan koreksi fiskal terlebih dahulu. Jadi untuk yang di bagian A, yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggotanya itu sebesar 30 juta. Nah, untuk di bagian B itu tidak ada, di C juga tidak ada. Untuk di D, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham itu ada sebesar 30 juta. Selanjutnya untuk yang di E itu ada harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan sebesar 25 juta. Untuk di F yaitu pajak penghasilan itu ada sebesar 20 juta. Untuk di G itu tidak ada. Dan di H itu ada sebesar 72 juta. Selanjutnya untuk di selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, ini biasanya langsung dari lampiran data penyusutan yang sudah teman-teman buat tadi yang di awal. Kalau misalkan dia koreksi positif, dia akan langsung masuk di sini. Kalau misalkan dia negatif, dia akan masuk di yang halaman 3. Biaya yang ditangguhkan, ini nomor apa? Itu tidak ada. Lanjut di L, itu sebesar 1.653. Nah, jadi total dari koreksi fiskal positif teman-teman itu adalah sebesar 1.830 juta. Nah, setelah sudah, teman-teman lanjut mengisi di yang halaman 3 yaitu tentang penyesuaian fiskal yang negatif. Nah, di sini untuk penyesuaian fiskal yang negatifnya itu berisi 25 juta. Ini dari sisi penyusutan komersial di bawah. Jadi tadi kan komersialnya kita secara komersial kita anggap itu ada 75 juta dan di fiskal itu menganggap 50 juta. Jadi ada sisi negatifnya. Jadi dia dikoreksi secara negatif sebesar 25 juta. Selanjutnya ada koreksi fiskal yang lainnya, ini ada di bagian D, yaitu
penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 200 juta. Jadi untuk totalan dari penyesuaian fiskal negatif sebesar 225 juta dan penghasilan neto fiskal teman-teman menjadi 293 juta. Setelah teman-teman mengisi dari halaman 1, halaman 2, dan halaman 3, teman-teman klik bagian simpan. Yes. Oke. Setelah sudah, bisa teman-teman tutup dan kita akan lanjut ke SPT badannya teman-teman. Nah, jadi di SPT badan ini kita akan melakukan pembukuan, yang dimana pembukuan ini berisi apakah teman-teman ada yang mengaudit ataupun tidak. Karena di soal tidak ada di audit, jadi teman-teman bisa centang di audit. Jika misalkan ada, klik yang di audit dan lengkapi data dari identitas yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian A dan C. Jadi ini kita lanjut ke lampiran induk. Oke, kita akan menyesuaikan apakah dia sudah sama. 293, oke, sama. Dan untuk yang di nomor 5, jadi bagian tarif 1E. Nah, jadi dia sebesar 57. Oke, kalau misalkan dia berubah, ini karena mungkin ada pembulatan dan lain sebagainya, teman-teman bisa sesuaikan dengan sudah perhitungan yang sudah teman kerjakan. 57, 727, 890. Oke. Untuk bagian 4 sudah. Bagian 5 itu tidak isi. Bagian 6 jumlah PPh yang terutang itu hanya tinggal teman-teman tambahkan aja. Untuk di bagian yang nomor 7 itu tidak ada. Bagian 8A ini sudah sama. Selanjutnya sampai di 36 sampai 21, 327, 890. Nah, selanjutnya untuk PPh yang dibayarkan sendiri ini ada 25 juta. Nah, jika dia tidak ada di sini berarti dia lanjut di bagian C. PPh yang dibayarkan sendiri sebesar 25 juta. Dan STP yang disetorkan sendiri itu sebesar 2.500.000. Nah, jadi totalan teman-teman menjadi 27.500. PPh berarti lebih bayar. Selanjutnya, jika teman-teman sudah, jadi untuk hasil akhirnya dia akan tercentang sendiri apakah dia kurang bayar ataupun lebih bayar. Dan selanjutnya, untuk di bagian E, itu ada di halaman yang kedua. Untuk 14A itu sebesar 243.000 juta. Dan untuk ini 47 juta, jadi dia bisa terisi dengan secara otomatisnya teman-teman. Untuk di bagian E itu sebesar 36.400. Bagian E itu sebesar 36.400. Nah, sehingga untuk pajak teman-teman untuk di 14F PPh yang harus dibayar sendiri itu sebesar 11.357.600. 11.47. Jadi sini 47 864 410 menjadi 11.464 410. Dan untuk PPh pasal 25 itu sebesar 955. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang perlu kita lampirkan lagi, yaitu bisa kita centang bagian ini. Laporan keuangan kita ada, jadi kita bisa dilampirkan. Untuk transkrip juga ada, untuk daftar penyesuaian ada, untuk penghitungan kompensasi fiskal ini kita tidak ada melampirkan hal khusus. Selanjutnya untuk 4 juga tidak ada, untuk 5A juga tidak ada, untuk lampiran khusus 7 juga tidak ada. Jadi teman-teman bisa centang dari D sampai dengan D. Nah, selanjutnya jika sudah, teman-teman bisa simpan untuk menyimpan data yang
sudah teman-teman buat. Nah, tadi kita juga ada untuk memperbaiki di bagian yang kolom. Kita ke lampiran 4 bagian B-nya teman-teman. Nih, di sini. Untuk di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi ada di lampiran 4. Nah, untuk bagian yang dividen berarti di sini. Untuk bagian dividen sebesar 100. 1 juta lalu simpan. Yes. Oke. Nah, setelah itu kita tutup dan kita kembali cek di bagian SPT induknya kita. Nah, tadi di sini ada 100 juta. Sudah terisi secara otomatisnya, teman-teman. Dan selanjutnya di bagian H itu sudah terisi semua. Jadi teman-teman bisa klik simpan. Lalu teman mau klasifikasi ataupun teman-teman kelompokkan terlebih dahulu, bisa teman-teman kelompokkan. Jika belum, itu nanti teman-teman bisa buat di Excel terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaannya teman-teman. Nah, jadi itu dia step by step cara penginputan data perusahaan dan menghitung PPh badan ke dalam ESPT. Semoga apa yang saya sharingkan pada hari ini bermanfaat untuk teman semuanya. Semangat dalam belajar. Thank you for watching and see you.